Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Saat ini akan saya lanjutkan tentang perkembangbiakan pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Pada hewan tidak bertulang belakang, yang perkembangbiakannya kemudian kita bahas yang pertama itu yang secara aseksual. Sekarang kita bahas yang seksual. Perkembangbiakan secara seksual ini pada hewan invertebrata ini ada yang melalui partenogenesis dan ada yang melalui pembuahan secara biasa. Lantas apa yang dimaksud dengan partenogenesis? Partenogenesis itu terbentuknya individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi. Ini misalnya terjadi pada lebah, terjadi pada semut, terjadi pada rayap. Pada lebah, semut, rayap ini yang tidak dibuahi, dia tetap bisa tumbuh jadi individu baru, biasanya jantan. Nah, yang dibuahi tetap juga bisa jadi individu baru yang lain, tapi dia bukan jantan. Nah, ini jadi dalam suatu koloni atau kelompoknya lebah, ini ada lebah pejantan sekaligus sebagai prajurit untuk menjaga rumahnya. Kemudian ada betina sekaligus pekerja. Jadi lebah yang terbang ke sana kemari mencari madu itu merupakan lebah betina, dia mencari makan. Sedangkan lebah jantan ini berada di sarang. Nah, yang berkembangbiakan dengan kawin, dengan pembuahan, ini misalnya ini terjadi pada hidra. Pada hidra ini dia jika lingkungannya baik, maka hidra ini berkembang biak secara tunas. Namun jika lingkungannya tidak menguntungkan, dia berkembang biak secara kawin. Hidra ini pada bagian tubuhnya dia itu menghasilkan ovarium dan juga menghasilkan menghasilkan sel telur dan juga menghasilkan sel sperma. Sel sperma dihasilkan oleh testis. Sel telur dihasilkan oleh ovarium. Jadi hidra ini bersifat hermafrodit. Apa hermafrodit itu? Hermafrodit itu hewan yang memiliki dua sel kelamin sekaligus dalam satu tubuhnya. Punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini pada hidra. Yang berikut, pada cacing pita. Pada tiap ruas atau segmen cacing pita, segmennya disebut juga dengan proglotit. Ini terdapat ovarium, menghasilkan ovum, dan testis juga menghasilkan sel sperma. Maka bila sel telur dalam proglotit tersebut masak bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah pembuahan. Maka pada tiap proglotit atau tiap segmen ini akan menghasilkan zigot. Jadi satu segmen ini bisa tumbuh menjadi satu individu yang baru. Sedangkan cacing pita ini banyak sekali segmennya, ruasnya. Dia berruas-ruas cukup banyak. Yang berikut yaitu cacing tanah. Cacing tanah ini bersifat hermafrodit. Dia jantan sekaligus betina, betina sekaligus jantan. Maksudnya dalam tubuh cacing tanah tersebut ini ada jantan, ada sel kelamin jantan dan juga ada sel kelamin betina. Namun pada cacing tanah untuk berkembang biak dia tetap butuh individu yang lain, butuh cacing yang lain. Dia tidak bisa mengawini dirinya sendiri. Berbeda dengan hidra tadi, berbeda dengan cacing pita. Kalau cacing pita cukup dalam satu segmen. Kalau hidra cukup dalam satu hidra. Tapi pada cacing tanah untuk melakukan perkembangbiakan, dia tetap butuh cacing tanah yang lain. Sehingga terjadi saling tukar, saling memberi, saling memberi sperma. Nah, dan yang berikut pada serangga. Serangga, kita sampaikan tadi contohnya lebah, ini telurnya entah dibuahi entah tidak bisa jadi individu yang baru. Tadi di awal saya sampaikan
telur yang tidak dibuahi jadi individu yang baru. Prosesnya namanya parthenogenesis. Sedangkan yang dibuahi bisa menjadi betina, bisa menjadi ratu. Ini perkembangbiakan seksual pada invertebrata. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.